saya lihat nih, oh ternyata UKM besar ya gitu. Ini secara produk mereka bagus, tapi secara tampilan, kemasan, visualnya kok kurang ya. 3 kota madya ini juga udah big banget gitu. Dan berdasarkan riset yang kita dapat datanya, ya UMKM itu ada sekitar 300 ribuan di Tangerang berdasarkan data 2022 ya. Mungkin sekarang terus bertambah sih. Kalau modal mereka sih enggak. Oh, modal kayak? Problem mereka kebanyakan di marketing sama di keuangan. Rata-rata teman-teman ini masih belum siap untuk invest di digital. Kalau saya selalu bilang, pengusaha itu harus tahu semua, tapi nggak harus ahli dalam semua hal. Karena kalau misalkan ahli itu dibutuhkan yaitu jam terbang, gitu. Yang kurang di kita ini sebenarnya balik lagi masalah mental, masalah konsisten. Oke, dia bagus nih masak nih, masakannya enak. Tapi biasanya yang produksi bagus, masakannya bagus, marketingnya yang marketingnya bagus, makanannya sosok aja gitu. Jadi yang bagus yang mana, Bi? Halo terus, selamat datang di GT Media, medianya para UKM. Selamat datang ya ke teman-teman di segmen yang utama kita yaitu Jagoin UKM. Nah, saya sebagai host magang kali ini yang akan menggantikan host kita yang utama Mbak Dinda. Nah, di samping saya sudah bersama salah satu orang gitu ya. Kalau saya sih nyebutnya aktivis nih. Termasuk aktivis ini. Karena kalau ngomongin UKM di Tangerang gitu ya, pasti kita harus ngobrol sama orang yang benar-benar paham, langsung mendengar keluhan dari para UKM gitu ya. Mulai dari gimana sih cara produksi produk, ya produk-produk UKM, lalu bagaimana caranya cari modal, ataupun gimana cara cari supplier. Pasti UKM langsung ngobrol nih sama Babe. Dan Babe pasti juga langsung mendengarkan bagaimana sih, ataupun melihat langsung ya bagaimana perjuangan mereka gitu. Terus kayak mungkin ada juga yang nangis sama Babe. Mungkin ya nanti dinamikanya pasti nanti kita bisa tanya-tanya langsung. Di sini sudah bersama saya man behind dari UMKM Tangerang Raya. Bersama saya Babe Asdin. Halo Babe. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, mungkin kalau untuk profil dari Babe mungkin bisa diceritakan singkat gitu mungkin. Ya, jadi kalau saya memang saat ini masih aktif juga nih Bang Robi ini. Saya masih aktif di ngajar ya di Universitas Bina Nusantara. Oh, dosen juga. Dosen juga di jurusan SOD, School of Design. Jadi anak DKV lah. Oh, aduh. Gue juga desain grafis lo juga dulu ya. Basicnya desain grafis juga, sumpah. Berarti Babe desain grafis? Desain grafis. Basicnya juga desain grafis. Ya, S1-nya DKV, S2-nya juga desain juga. Oke. Tunggu, dulu kuliahnya di mana? Dulu kuliah S1 di Unikom Bandung, S2-nya di Trisakti gitu. Terus ngajar pertama tuh justru di UMN. Wow. Kurang lebih 4 tahun lah, 4 tahun atau 5 tahun gitu ya. 2015 pindah ke BINUS. UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Di sana orang-orang keren-keren loh. Ada Chandra Liao ya. Dulu belum ada. Oh, belum ya? Dulu belum. Dulu saya, sumpah ya Be, saya dulu pengen masuk UMN loh. Oh gitu. Karena ngelihat dulu ada Chandra Liao. Iya. Ada Aulion. Ya, saya juga banyak artis lah di situ lah. Iya. Saya juga dulu pengikut mereka tim Indofit Drum dulu. Mungkin Babe tahu ya. Yeah. Jadi banyak orang-orang keren di sana. Jadi waktu lulus SMA itu pengen masuk UMN, cuma nggak dikasih orang tua. Ternyata ada dosennya di sini. Oke, itu dosen. Ya. Nah, jadi pas sebenarnya saya basicnya itu kan karena desain. Dulu tuh kita agency. Jadi basic saya tuh abis kuliah itu, lulus kuliah, saya ngajar dulu di Global Art, jadi master trainer. Abis gitu jadi trainer buat anak-anak. Terus kemudian 2011 tuh masuk ke agency, agency digital. Jadi kurang lebih selama hampir 9 tahun lah, itu ngomongin tentang dunia digital. Dulu mah cuma ada Facebook sama Twitter. Instagram pertengahan ya, 2015-an tuh baru mulai. Oh iya. Oh, gitu. Berarti orang lama nih. Orang lama berarti. Dari blogger juga nggak dulu? Apa? Blog. Ngeblog dulu sempet, cuma nggak ditelusurin banget gitu. Jadi dari situ mulai
Oke nih kita fokus deh saya berpikir fokus deh buat ke area kreatif gitu. Oke. Karena peluangnya masih besar nih gitu kan. Nah, terus 2016 saya resign, tapi masih ngehandle beberapa brand gitu ya. Nah, dari situ tuh mulai pindah KTP 2019. Dulunya dari Bandung? Jakarta. Dulu KTP Jakarta, Oke. terus kemudian pindah ke Tangerang. Oh, Gitu. oke. Nah, dari situ saya masih sering tuh keliling tuh, Bang. Keliling Tangerang jadi narasumber gitu. Terus kemudian ya saya cuma sekedar oh ya udah yuk jadi narasumber. Itu udah jadi dosen? Udah jadi dosen. Udah jadi Saya kan dosen 2011. Jadi barengan Oke, tuh jadi barengan. agensi digital juga, dosen Oh, juga bareng-bareng gitu. Nah, terus kemudian dari situ saya lihat nih, oh ternyata UKM besar ya gitu. Ini menarik nih, banyak yang nggak tahu gitu. Secara produk mereka bagus, tapi secara tampilan, kemasan, visualnya, kok ini kurang ya? Itu tahun berapa, Be? Mulai dari 2019. Oh. 2019, terus kemudian saya keliling, baik itu di Tangsel, di Kota Tangerang maupun di kabupaten gitu ya. Saya lihat, oke ini kayak peluangnya bagus nih gitu. Terus akhirnya 2022, saya mikir gini, kayaknya saya harus jadi sesuatu deh buat mereka aware gitu. Akhirnya saya gerak, udah deh saya bergerak. Tadi pilihannya cuma ada 3 tuh. Apakah jadi IO, apakah jadi agency, atau jadi media gitu. Karena dari yang saya lihat dari 2019 sampai 2022, sebenarnya UMKM tuh problemnya cuma 4. Oke, apa tuh, Be? UMKM. Iya. Nah, problemnya UMKM nih. U-nya uang. Oh, iya, uang. Uang, permodalan, HPP, Benar. pembukuan. Nah, ini ngomongin uang nih, Uang. ya. Terus kemudian M, Manajemen. manajemen Oke. internal, manajemen eksternal, manajemen Oke. produksi, manajemen SDM kan M nih, manajemen nih. Terus kemudian K, konsisten. Oke. Kadang jualan, kadang enggak. Oke, bener. Kadang rasanya enak, kadang enggak. Nah, ini enggak konsisten gitu. oke, Dan terakhir adalah marketing. Gitu kan, ya marketing. Baik online maupun offline ya. Nah, ini saya lihat cuma ini doang problem UMKM. Ya problem UMKM ya UMKM itu sendiri gitu. Nah, jadi saya lihat dari sini ya saya nggak bisa sendiri gitu. Akhirnya 2022 Desember saya bareng sama Mbak Dwi, Mbak kita running yuk gitu. Tapi kita harus jadi PT Be, gitu dibilang. Karena kalau kita udah jadi PT, orang lebih trust. Oke, Gitu. tunggu dulu, Be. Titik nemu melihat UKM ini sesuatu yang menarik, itu ada ceritanya nggak di balik itu? Ada kayak momen kayak apakah lagi keliling gitu atau Iya, dari karena sosmed atau- iya, kalau lagi keliling kan biasanya pas saya jadi narasumber, ini produk bagus ya gitu. Aduh, Oh, gitu. sayang ya gitu. Nggak optimal, harusnya bisa nih di boost gitu. gitu. Harusnya oke nih gitu. Nah, cuma kan balik lagi ya, mereka juga sendiri masih bingung. Karena UMKM yang di Tangerang Raya ini bisa dibilang ya mereka melakukan apa adanya. Karena setiap kota media kan punya dinas Indakop ataupun koperasi UKM ya masing-masing. Cara pembinaannya beda-beda, fasilitasnya beda-beda. Nah, dari situ saya ngelihat ini harusnya bisa nih. Dan banyak yang nggak tahu tentang bagaimana mendapatkan fasilitas itu. Jadi saya kadang-kadang suka greget juga gitu. Enggak gampang kok caranya gitu. Cuma bikin NIB. NIB apa, Be? Banyak dari situ kan banyak banget gitu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengulang ya. Dan ketika mereka sudah kategorinya udah ada, bukan settle banget sih enggak, tapi ada. Nah, di sini mereka punya problem lagi tuh, masalah konsisten kan. Masalah konsisten, terus masalah keuangannya, cara menghitungnya berantakan gitu, terutama HPP lah. Itu masih banyak banget sih. Oke, akhirnya Babe sadar nih bahwa ada yang menarik nih Ya. dari UMKM. Ya. gitu. Sehingga tadi dari 3 pilihan, apa tadi? Agensi, IO, atau media. dari milih 3 ini ada ceritanya nggak? Ya jadi kalau saya ngeliat, oh ya ada kegiatan nih bazar IO gitu. Wah, IO tuh berarti harus modalnya terlalu besar nih gitu dan timnya harus banyak gitu kan. Tapi kalau agensi orang akan melihatnya saya satu titik tapi nggak bisa fleksibel. Nah, kalau media kan fleksibel ya. Dia bergerak kalau dibayar, kalau agensi. Iya. Nah, kalau ini kan semi apa ya? Ya semi komersil lah. Iya, Gitu ya. Karena kita mau tidak mau harus ketemu sama
pemerintah. Nah, dinas-dinas pemerintah ini yang sebenarnya saya bilang ini peluang gitu. Tapi banyak masalahnya problem di Tangerang Raya ini, informasi dari A1-nya dinas itu jarang ke bawah. Oh, iya. Jadi hanya mentok di tengah. Bener banget nih, bener banget. kita momen pertama kali kita ketemu itu ingat banget ya. Waktu ada pameran di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Iya, Kabupaten Tangerang. Di mana itu kita datang, kayak kita merasa di prank gitu ya. Nah. Nggak tahu ya kenapa. Iya. Karena tadi minimnya informasi Minim gitu ya. informasi. UMKM-nya masih sedikit tadi Betul, itu. Akhirnya betul. kita ketemu, kita ngobrol. Ngobrol. Itu di Tiga Raksa. Iya. Siang-siang. Siang-siang. Oh, nggak ada acaranya. Acara lebar nih di alun-alun. Iya, betul. Tapi ada UKM cuma tiga UKM. Ada saat baru itu. buka. Ada yang ya gini aja ya. Padahal kita juga pengen ngebantu gitu kan. Tapi itu tadi ya, ternyata perjuangannya juga banyak ya. Betul, ternyata. betul. Nah, oke lanjut B. Ya, jadi kalau saya masih ngelihatnya adalah ini kayaknya ada yang perlu connect dot nih bahasanya. Oke. Jadi saya ngebangun media UMKM Tangerang Raya. Kenapa bahasanya juga UMKM Tangerang Raya? Ya karena 3 area ini sangat berdekatan dan saling beririsan. Oke. Gitu. Tadinya berpikir skala provinsi deh gitu, cuma nggak sanggup. Banten. UMKM Banten gitu. Iya, tadinya berpikir ke sana, cuma Tangerang Raya aja dulu deh. 3 kota madya ini juga udah big banget gitu. Dan berdasarkan riset yang kita dapat datanya, ya UMKM itu ada sekitar 300 ribuan di Tangerang berdasarkan data 2022 ya. Mungkin sekarang terus bertambah sih gitu. Oke. Berarti itu dia tadi teman-teman hal singkat yang ngebahas latar belakang kenapa sih Babe bergerak akhirnya membangun media yang fokusnya adalah ngebantu UMKM nih. Nah, pasti Babe ketemu nih dengan banyak banget UMKM gitu ya. Udah dari tahun berapa, Be? 2022 kalau ini. 2022. Berarti ini udah mau tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Mau tahun ketiga. Tahun ketiga. Yang kita ketemu itu baru banget. Baru banget itu ya. Tapi udah top loh sekarang loh. Udah kerjasama dengan ya alhamdulillah sih. Lembaga. Makanya kita goals-nya adalah kita pengen menjadi media yang terpercaya gitu ya. Ya alhamdulillah juga selama perjalanan terutama tahun pertama ya. Dulu tuh kita tuh pengen ya udah nih karena ada studio kita pengen bantu jualin online. Tapi kodarullahnya ada hotel yang calling kita. Nah, itu calling dari hotel langsung? Dari hotel. Mereka WhatsApp pengen ketemuan karena di hotel itu ternyata ada program namanya mereka kan harus localize ya. Jadi terutama hotel bintang 3, bintang 4 gitu. Nah, hotel yang pertama itu yang komunikasi sama kami adalah Mercure Cikokol. Nah, mereka memang sudah pengen bikin, saya pengen bikin galeri nih, galeri buat UMKM. Oh iya boleh, saya bilang gitu. Itu Januari, cuma saya bilang, Bu, ke GM-nya, Bu boleh nggak kalau misalkan jangan cuma sekedar galeri aja, kita bikin activation gitu. Pengen bikin apa gitu? Gimana kalau bikin fashion show gitu? Nah itulah gebrakan perdana kami tuh. Bareng kolaborasi sama hotel, akhirnya kita bikin acara fashion show bulan Juli. Jadi karena awal Januari masih tektokan, kita masih ya bawa barang, produk UMKM, kita presentasi segala macam. Terus juga Juli akhirnya kita planning, kita bikin fashion show. Nah dari situ setelah itu baru tuh bikin galeri. Nah lanjut keduanya adalah orang dinas pariwisata nih ngelihat. Oh lu udah masuk hotel? Udah Pak. Oke. Mana? Wah dia ngeliat nih. Wah kok ada orang kabupaten masuk ke sini? Kok ada Tangsel masuk sini gitu? Ya kalau Bapak mau memang pure kota Tangerang, bukain hotel buat kita. Dibukainlah Golden Tulip. Oh keren nih lobbynya keren. Bukalah Golden Tulip. Nah Golden Tulip akhirnya kita diresmikannya waktu itu sama Wakil Wali Kota Pak Sardin. Sekarang kan jadi Wali Kota ya. Terus kemudian lanjut lagi kita ke Atria, habis Atria tuh lanjut lagi ke Swissbell, ke Horizon dulu, Horizon Ciledug, habis Horizon Ciledug, Swissbell Hotel, habis Swissbell Hotel, Swissbell Inn, terakhir kemarin acara bikin di Ibis Style Bandara. Oke. Berarti strategi itu secara nggak sengaja istilahnya dapat jalan tuh ya. Iya. Hotel gitu ya. Betul. Dan bersyukurnya
saya punya tim itu orang hotel. Mbak Dwi itu kan basicnya memang orang hotel. Jadi keluarganya orang hotel, dia juga pernah kerja di hotel. Jadi terkait dengan tektokan dengan orang hotelnya tuh tahu gitu. Nih mainnya gini nih Ben, kita harus kayak gini. Oh yaudah oke. Jadi saya lebih ke arah kayak ngebuat strateginya, tapi yang untuk in charge komunikasi dengan orang hotel Mbak Dwi. Ya Babe sendiri ngelihat di hotel itu kan sebenarnya kalau saya analisis adalah orang-orang yang nginap atau orang-orang yang mungkin bermalam di situ doang, bukan untuk belanja. Emang ada irisannya nggak sih? Oke, jadi gini, ketika tamu itu datang hotel, mereka selalu bertanya, kalau di Tangerang saya mau kemana, oleh-olehnya apa? Nah ini problemnya si customer ya yang nginep maupun GM-nya. Karena orang hotelnya sendiri tuh kadang bingung gitu. Mereka harus apa nih yang mau disampaikan gitu ya. Mereka juga banyak kalau berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, hotel itu di Kota Tangerang ada sekitar 65. Terlepas dari bintang 2, 3, 4 gitu ya. Nah, cuma kan masih sangat sedikit, bahkan GM-nya itu kan kebanyakan orang luar, bukan orang Kota Tangerang. Gitu. Jadi mereka sendiri nggak tahu saya harus ngarahin kemana gitu. Nah itu yang menjadi sebuah problem, tapi saya bilang sih happy problem gitu. Makanya kami adjust, nih kita ada produk-produk UKM, mau yang dari makanan, snack, maupun sampai fashion sama craft gitu. Tinggal kira-kira mana yang sesuai dengan filosofinya si hotel itu sendiri gitu. Tapi kan itu dari sudut pandang istilahnya pengunjung hotel. Kalau yang Babe rasakan atau yang Babe dengar langsung dari UKM, yang mungkin dia mau hadir di sana produknya, itu bagaimana? Karena kan kalau jujur aja, saya juga pernah dengar kalau UKM ini malas ke hotel. Kenapa? Karena pertama ongkosnya. Mungkin mereka dikasih gratis tuh di sana, ya kan? Tapi pasti ongkos mereka ke hotel, apalagi nanti hotel-hotel yang kayak dekat bandara, itu kan pasti mahal banget. Jadi memang gini, di satu sisi ketika kita masuk hotel kan awareness kita meningkat ya, dari segi UMKM gitu. Dan kita pun dari sisi manajemen, masuk produk ke hotel itu ada kurasinya Bang. Jadi ada kurasinya kayak misalkan nih produk makanan nih ya. Produk makanan kayak gini nih bener-bener kita cobain, kita rasain. Tapi yang ngerasain Mbak Dwi sama Mbak Rika pada saat itu. Karena kalau kita orang laki kan enak banget. Nggak ada. Pokoknya kalau Mbak Dwi dia, ini kurang ini nih, ini kayak gini gitu. Jadi dia tahu gitu, mana yang kira-kira tidak malu-maluin buat hotel. Karena kan bagaimanapun juga nantinya pencitraan hotel yang akan terlihat gitu kan. Nah, terus kemudian kayak produk-produk fashion ataupun craft gitu ya. Itu juga kita suggest juga. Ada yang kira-kira, oh ini nggak cocok. Kayak contoh, di Accord Group itu, mereka nggak boleh ada plastik-plastikan. Gitu. Jadi kayak misalkan yang mute-mute gitu ya, itu mereka nggak bisa masuk tuh. Jadi memang kita sesuaikan dengan kebutuhannya si hotel. Nah, dari situ, kita sebagai manajemen nih, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama hotel? Kita kan nanya juga kan. Oh ternyata mereka hanya menyempatkan tempat. Gitu. Dan ada sistem bagi hasil. Karena sistemnya konsinyasi gitu ya, kita yang akan bantu memanage, kita yang akan bantu stok opnam gitu ya, dan bahkan kayak media kayak gini nih Bang, itu kita yang buatin. Kita yang kita buatkan media promosinya, karena hotel nggak ada buat ke sana. Tapi kalau tempat ya mereka siapin kayak misalkan oh ya mau tayang di TV-nya hotel bisa gitu. Tapi tools-nya kita yang siapin gitu. Nah, ini yang kita lagi lakukan sih sama hotel-hotel, apa kebutuhannya, kira-kira bisa media promosinya di mana aja gitu. Jadi kita juga nyari spot yang biar awareness-nya dapat gitu. Kalau untuk UMKM-nya gitu, dia berarti dapat space gratis. Ya, mereka kalau di kita sih nggak gratis sih Bang sebenarnya. Ya, karena kalau kita udah kasih tahu bahwasanya ini ada manajemen, akan ada fee-nya sekian gitu ya. Jadi kalau produk UMKM ini mereka bayar satu produk itu 100.000 untuk 5 bulan. Gimana? Jadi satu produk nih, misalkan produknya Nastar. Gitu ya. Ini kita pegang. Ini produknya Nastar misalkan. Nah ini satu produk ini Nastar. Masuk ke hotel itu 100.000. Satu. Untuk 5 bulan.
Oke. Jadi kalau dibulanin 1 bulan tuh 20.000 lah sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya biaya ini untuk apa? Ya untuk tools-tools marketing gitu. Kita bantu foto produk, tapi ya balik lagi kebutuhannya untuk di hotel, Oke. gitu. Itu yang kita lakukan. Terus kemudian juga kalau dia fashion atau craft itu 350. 350. 350.000 untuk jangka 6 bulan. 6 bulan. Jadi kurang Oke. lebih sekitar 50.000 something lah, gitu ya. Oke. Nah, ya kebutuhannya tadi kita ada foto produk, ada tools yang kita share juga buat si Oke, hotelnya oke, kayak gitu. oke, oke. Karena kalau nggak ada awareness-nya, kita pernah melakukan ini ada awareness sama sekali ya, zonk Oke. gitu. Oke. Babe kan udah ketemu nih dengan banyak Hmm. UKM gitu ya, para owner bisnis di khususnya di Tangerang lah. Hmm. Kira-kira permasalahan yang sering mereka curhatkan ke Babe itu apa? Boleh dibongkar deh. Ya, jadi kalau ya tadi ya dari 4 itu ya, paling banyak sih 4 ini. Oke, Karena ya. ujung-ujungnya kalau sekarang itu saya bilangnya kalau modal mereka sih enggak. Oh, gitu modal ya. nggak ya? Problem mereka kebanyakan di marketing Oke. sama di keuangan. Jadi keuangan itu kayak bagaimana sih cara menghitung HPP gitu. Oh, gitu. Saya kemarin sempat ada salah satu pengusaha datang ke saya, produknya kebab frozen gitu ya. Nah, di kebab frozen itu saya cuma nanya, ini marginnya berapa Bu? Gitu. Marginnya 25%. Kecil banget saya bilang gitu. Ibu kayaknya salah ngitung deh gitu. Oke. Kebetulan ada suaminya, terus saya bilang, coba ngobrol deh, konsultasiin gitu. Kayaknya nggak mungkin sebuah produk makanan marginnya cuma 25% gitu. Oke. Karena saya lihat dari situ, jadi dia udah pengen ngomongnya marketing, tapi produknya sendiri tuh tidak apa ya kalau saya bilang tidak dikalkulasi dengan baik gitu. Karena kan kita harus punya cost yang bagus untuk bisa marketing Oke. gitu. Nah, jadi problem ini sih yang menurut saya paling berasa kebanyakan rata-rata gitu ya. Mereka nggak ngomongin modal ya. Kalau misalkan ada iya nih saya butuh modal sekarang. Kalau misalkan ibu saya kasih 100 juta buat apaan? Bingung juga mereka. Oke. Kebanyakan kalau dipentokin kayak gitu, ujungnya apa? Kayak misalkan kalau memang mereka tidak terplanning, problemnya adalah ya mereka cuma buat kebutuhan tersier mereka, ya beli handphone lah, beli motor. Jadi bukan buat modal produksi gitu. Iya, untuk Oke. Karena kalau saya pasti ngelihatnya dari segi keuangannya dulu. Kalau keuangannya dia emang bagus, nah untuk ujung marketingnya pasti kelihatan. Oke. Ada nggak sih salah satu cerita dari owner bisnis yang mungkin kayak Babe lihat sendiri nih perjuangannya jatuh bangunnya? Ya, saya sih ngelihat beberapa yang memang yang pasti UMKM yang nggak baperan. Oke. Jadi kadang kan kalau terutama kayak Mbak Dwi ya, Mbak Dwi itu dia kalau masalah makanan dia mah ngomong apa adanya gitu. Oke, Ini nggak enak nih, ininya keasinan, ininya kelembekan, gini. Tapi ketika dia mau nerima itu kritikan terhadap produknya dan dia mau merubah, itu rata-rata bagus, semakin bagus gitu. Karena kalau saya selalu ngomongin tampilan kemasan, ngomongin tentang media visual di Instagram gitu atau di YouTube atau TikTok gitu ya. Jadi kalau saya lebih ke sana karena kan basic saya memang desain gitu. Jadi kalau ngomongin makanan ya adalah yang lebih ahli gitu. Di kita kayak gitu sih, Bang. Oke. Nah, mungkin tadi yang menjadi banyaknya problem di UMKM adalah promosi ya. Bagaimana sih mungkin yang bisa Babe share gitu ke teman-teman mengenai promosi ini sendiri gitu? Ya sebenarnya kalau promosi itu intinya adalah kita harus benerin dulu produk kita dulu sih. Oke. Kalau produknya udah bener, sudah memang enak. Kadang gini, UMKM tuh dia testernya itu orang-orang terdekat gitu. Jadi dibilang enak, ya udah enak gitu. Tapi ketika di customer kan belum tentu ya. Gitu. Karena mungkin nggak enak ya. Nggak enakan gitu. Ya. Saya bilang survei dulu gitu, survei dulu lapangan. Kira-kira bagaimana gitu. Kalau misalkan nggak sesuai ya berarti harus dirubah gitu. Harus dirubah. Mana yang lebih oke. Dan problem lainnya juga kebanyakan UMKM kalau yang bermain di food and beverage ya itu mereka kebanyakan menu. Jadi menunya banyak, akhirnya kan cost-nya banyak kan. Benar. Nah, jadi saya selalu bilang kalau menunya banyak,
pilih deh 5 Iya. terbaiknya gitu. Fokus Fokus atau aja gitu ya. satu bahan utama tapi bisa ke bawah gitu. Misalkan Oh, dia bahannya oke. kentang. Ya udah olahan kentang aja nih. Kira-kira turunannya bisa Hmm. apa gitu. Karena kan secara cost akan lebih memudahkan gitu. Nah, Oke, itu oke. yang saya lihat ya balik lagi itu masalah manajemen ya. Oke. Kalau udah bagus nih produknya, Hmm. untuk promosinya yang akan lebih Nah. efektif gimana? Jadi memang kalau di rata-rata teman-teman ini masih belum siap untuk invest di digital. Kalau saya Oke, bilang. Jadi kayak misalkan mereka nggak ngerti nih, mereka tahu, cuma sekedar tahu. Kalau saya selalu bilang, pengusaha itu harus tahu semua, tapi nggak harus ahli dalam semua hal. Oke, Gitu. benar, Saya selalu bilangnya kayak gitu. Hmm. Kenapa? Karena kalau misalkan ahli itu dibutuhkan yaitu jam terbang, gitu. Jam terbang dan memang sering melakukan hal itu, gitu. Jadi kalau misalkan kita butuh digital marketing, ya udah hire aja orang, gitu. Hire, cost-nya berapa, kan udah kelihatan tuh. Kira-kira budget untuk marketingnya berapa nih? Jadi benar-benar ya keluarin duit, gitu. Nah ini mereka masih kebanyakan produksi di mereka, marketing di mereka, gitu. Jadi ya dia CEO lah doang istilahnya ya. gitu ya, CEO. Chief Everything Officer. Benar, ya, benar. Makanya kadang-kadang juga Betul. sehingga menghambat mereka sendiri ya. Betul. Harus kayak gini, harus kayak gini. Betul. Padahal saling tahu. Yang penting kita tahu nih apa yang jadi tujuan kita. Ya udah kita mungkin kolaborasi, Betul. kerjasama, atau mungkin Betul. dengan media-media seperti GT Betul. Media ataupun UMKM Tangerang Betul. Raya. Gitu. Nah ini yang memang kalau saya bilang masih mereka kurang aware gitu, impact-nya apa sih gitu. Iya, iya, iya. Makanya kayak kemarin tuh program yang kami bareng sama Kampus Umar Usman, itu kan programnya salah satunya adalah kita buatkan media tools marketingnya. Oke. Jadi di rebranding. Jadi kadang-kadang mereka nih kayak misalkan bikin logo nih, Dapur Salwa. Mereka kadang-kadang cuma bikin dari template Canva. Oh. Atau ngambil dari Google. Iya, 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 iya. Nah ini lucu juga gitu. Terus habis itu ya udah yang penting ada dulu. Iya bagus sih running dulu gitu kan. Tapi akhirnya kan ketika tools marketing itu ke turunannya akhirnya berantakan semua kan. Nah, kita coba untuk mengedukasi, ini kita rapih nih dikit demi sedikit gitu. Oke. Yang mereka harus oh ternyata begitu ya. Oh ternyata harus kayak gini ya. Iya, ya memang harus dimulai dan di UMKM sendiri kalau yang saya lihat mereka sebenarnya punya kayak komunitas-komunitas kecil, ya per wilayah, di kecamatan, di kelurahan gitu ya. Bahkan kalau di Tangsel tuh paling banyak tuh komunitas-komunitasnya. Cuma problemnya adalah nggak ada yang mengarahkan, ini harus kayak gini ya, targetnya kayak begini ya. Oh, oke. Jadi mereka sendiri nggak tahu apa yang harus mereka kejar gitu. Benar. Jadi mereka ya udah gini aja ya udah. Tapi banyak dari UMKM itu yang dia itu benar-benar apa ya? Kayak yang Babe lihat ya, apakah hanya sampingan atau jadi kerjaan utama? Ya, jadi kalau rata-rata yang kategorinya berkeluarga ya, maksudnya masih ada suami, istri gitu ya. Ini hampir rata-rata pengaruh perekonomian mereka itu di range 40-60%. Oke. Gitu. Jadi kalau saya bilang di satu sisi selingan tapi dapat pengaruhnya luar biasa gitu. Kalau dia yang single parents itu ya 100%. Gitu. Rata-rata yang saya lihat seperti itu kondisinya. Dan yang kurang di kita nih sebenarnya balik lagi masalah mental sih, Bang. Mental. Masalah konsisten. Karena mereka sendiri kadang nggak nyadar bahwasanya kan ada orang yang berpikirnya adalah oke, dia bagus nih masak nih. Masakannya enak. Tapi biasanya yang produksinya bagus, masakannya bagus, marketingnya jelek. Iya. Rata-rata gitu. Bener. Yang marketingnya bagus, makanannya sosok aja gitu. Enak banget mah enggak gitu, dibilang enak banget juga enggak, tapi sosok aja gitu. Jadi yang bagus yang mana, Bi? Yang bagus adalah kalau dia punya tim. Problemnya kan cuma dia doang. Dan dia nggak mau atau nggak siap untuk berinvest menuju ke sana. Itu yang menjadi sebuah problem. Aduh, bayarnya sekian ya gitu. Makanya kalau kami di UMKM Tangerang Raya itu pelatihan tuh gratis tuh jarang, Bang. Oke. Gratis tuh jarang. Kenapa? Kenapa? Karena saya pengen menumbuhkan mindset bahwasanya ini investasi loh, gitu. Meskipun kalau di kami tuh ya cuma bayarnya 10.000, 20.000 gitu. Tapi kan dia ada komitmen betul. Benar. Karena dulu pernah tuh waktu saya awal-awal ya, 2000 habis Covid lah 2021.
Itu ada sponsor ya, ekspedisi. Pas saya tanya, berapa nih Kak pesertanya? Ada sekitar 50 Be. Oh iya, oke. 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 Pas ke sana, yang Heeh. datang cuma 15. Oke. Terus saya Karena bilang, kayaknya ada yang salah nih. karena itu tadi Iya, karena itu gratis. pertama gratis. Terus dianggapnya ya udahlah gini aja gitu. Akhirnya saya nggak suka tuh kayak gitu. Karena kan Oke. kedepannya kalau kita yang ngelola, ya kita kan pasti nggak enak sama sponsor ya. Mereka sudah invest gitu kan, mereka pengen berharapnya apa namanya awareness-nya dapet gitu kan. Nah jadi kalau di kita pasti saya bilang di UMKM Tangerang Raya itu kegiatan workshop tuh pasti akan berbayar seperti itu sih bang. Kita tuh pasti punya grade gitu. Oke. Ada skala yang internasional, Oke. ada yang skala nasional, provinsi, wilayah. Jadi wilayah itu kayak kecamatan. Ya itu aja dulu dimaksimalin. Per wilayah dulu aja supaya orang aware dulu. Baru kemudian ntar meningkat, naik sedikit demi sedikit gitu. Kalau di Tangerang Raya sendiri kalau terkait dengan perizinan sih rata-rata sudah aman. Rata-rata ya. Rata-rata udah lengkap semua Sudah ya, lengkap. mulai Terutama dari di kota Tangerang sama Tangsel sih udah lengkap. Berarti nggak ada problem di sana. Nggak ada problem. Yang banyak problem itu di kabupaten. Kabupaten. Karena saya akhir tahun kemarin tuh jadi narasumber di daerah Ranah Labu. Saya nanya ke ibu-ibunya, ibu-ibu di sini ada yang install Gojek? Nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Atau emang karena nggak ada Gojek di sana? Jadi memang kalau saya lihat gini, di Ranah Labu itu dia rumah tuh jarang, kebanyakan sawah. Itu satu. Tapi kalau saya tanya install Tokopedia, install Shopee, install, gitu. Tapi kayak Gojek, Grab itu mereka nggak install. Jadi kayak misalkan untuk skala yang cepat itu mereka nggak bisa. Tapi kalau untuk ya ntar barangnya ada 2 atau 3 hari lagi mereka ada. Oke. Siap. Nah, saat ini UMKM Tangerang Raya sudah kolaborasi dengan siapa aja nih? Iya. Tadi. Kalau yang kita sih untuk hotel-hotel yang paling banyak ya. Hotel yang paling banyak. Mercure, Horizon, Swiss Bell Hotel, Swiss Bell Inn, terus kemudian Golden Tulip, terus kemudian ada Zest juga gitu ya. Kemarin juga sempat sama Atria juga. Jadi ini yang memang kedepannya kita akan terus sih untuk hotel-hotel yang lainnya. Kalau dengan pemerintahan gitu ada Kalau untuk pemerintahan ya secara komunikasi kita komunikasi, tapi secara SPK surat perjanjian kerjasama sih kita tahun 2025 ini pengen ada SPK-nya sih, karena biar benar-benar kita menjadi mitra yang solid gitu. Karena kalau misalkan kita nggak begitu agak sulit juga nih dapat informasi A1. Terutama di kota, ya terutama di kota Tangerang ya. Kota Tangerang ini kan banyak banget kegiatan. Kota Tangerang sama Tangsel. Problemnya adalah ketika mereka UMKM yang lain nih pengen, saya mau ikutan daftar dong, kemana? Saya bingung jawabnya. Nah, jadi kalau kita menjadi mitra harapannya ya memudahkan lah gitu. Kita nggak perlu ini, yang penting informasi nyampe aja ke bawah. Oke. Teman-teman, itu dia tadi obrolan kita. Mungkin Babe bisa nggak kasih beberapa insight gitu untuk UMKM yang mungkin yang di luar topik kita tadi? Ada insight-insight yang menarik, mungkin termasuk dari segi gimana caranya UMKM ini naik kelas gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi kalau yang pertama, kalau ngomongin modal jangan berharap lebih jauh, yang ada aja dulu gitu. Terus kemudian yang paling utama gerak aja dulu gitu. Jangan nunggu ntar dulu, gerak aja dulu. Karena ketika kita udah bergerak kita tahu nih banyak problem gitu. Nah, baru tuh mulai kelihatan satu persatu kayak gitu sih, Bang. Nah, jadi kalau misalnya ke depannya nih untuk UMKM Tangerang Rayanya akan ada project apa lagi? Oke, jadi kalau kita boleh di-spill ya, nggak? boleh. Jadi kita insya Allah tahun 2025 ini kita pengen bikin fashion show yang namanya FAS. Fashion Accessories Show Tangerang 2025. Terus kemudian kita rencana antara Juli atau Agustus. Terus kemudian kita juga lagi kolaborasi dengan beberapa swasta ya. Ada terkait dengan keuangan maupun tentang aplikasi gitu ya. Terus kemudian kita juga lagi running juga sama kampus Umar Usman. Mereka kan juga ada program Womenpreneur Growth Academy ya. Nah, ini lagi masuk tahap udah 10 besar dan ini lagi dalam tahap maintenance saat ini. Terus di akhir tahun sih ya kedepannya kita kolaborasi dengan dinas-dinas sih. Itu aja sih. Oke. Baik, itu dia tadi teman-teman obrolan kita dengan Babe. Semoga ini bukan obrolan terakhir kita. Semoga kita terus bisa ngobrol banyak khususnya untuk UMKM ya. Karena kita ternyata semangatnya sama nih. GT Media sebagai medianya UKM,
Ya, mungkin kita skalanya mencakup nasional, gitu. Tapi kalau Babe mungkin bisa mewakili dari teman-teman UMKM yang ada di Tangerang, gitu ya. Dan teman-teman, terima kasih banyak untuk udah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin mengenai topik-topik promosi ataupun pengembangan bisnis teman-teman, boleh nanti komen aja di bawah. Mungkin nanti Babe bisa bantu jawabin gitu ya. Dan kalau teman-teman mau follow di kita boleh di Instagram atau ada YouTube. Ada Instagramnya @UMKM Tangerang. Kalau di YouTube juga @UMKM Tangerang. Tapi kalau tulisannya UMKM Tangerang Raya. Oke. YouTube ada, Be? YouTube ada. YouTube ada ya. Ada. Kalau website ada. Website ada. Website ada juga. Cuma ya? sekarang lagi di take down dulu. Oh iya. Oke, kalau teman-teman mau kita juga Instagram kita ada @getimedia dan YouTube kita @geti_media. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di konten Jagoin UKM berikutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Oke.